Crazy for Christ. Belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Kristus. Kisah Revival SUE 1965 bagian 4b. Anak Raja Wali tidak akan pernah menjadi Raja Wali yang sesungguhnya jika ia hanya tinggal di dalam sarang. Ia harus menemukan kehidupannya dan karakter alaminya di luar sarang, di angkasa bebas. Di sanalah ia belajar terbang, menemukan kesukaan di tempat tinggi, terbang mengatasi badai. Raja Wali muda belajar terbang di luar sarang. Seekor Raja Wali dewasa yang berpengalaman tidak akan membiarkan anaknya menjadi tua di dalam sarang. Untuk membuat anaknya dewasa, dia harus melatih anaknya terbang di angkasa bebas, mencari pengalaman hidup bersama Bapa surgawinya. Semoga kisah hidup para revivalis ini boleh memberi motivasi pada anak-anak Raja Wali suci untuk berani keluar sarang, mencari pengalaman hidupnya bersama Bapa surgawi, pencipta alam semesta. Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, etnis, suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergerakan Tuhan di dunia. Tuhan terus melawat manusia ciptaannya dari waktu ke waktu seperti gelombang ombak di lautan untuk menyempurnakan gereja Tuhan dan menyelesaikan rencananya atas dunia. 1946 Juni terjadi revival di North America. 1946 Februari terjadi revival di Saskatchewan, Kanada. 1949 Oktober terjadi revival di Hebrides Island, Scotland. 1951 Juni terjadi revival di Citibel, Argentina. 1954 April terjadi revival di Nagaland, India. 1960 April terjadi revival di Vanuatu, North America. 1960 Mei terjadi revival di Jardelings, India. 1962 Agustus terjadi revival di Santo Vanuatu. 1965 September terjadi revival di SUE, Timor. Ya, 1967 Februari terjadi revival di Pittsburgh. Ya, 1968 Juni terjadi revival di Brisbane, Australia. 1970 Februari terjadi revival di Wilmore, Kentucky. 1970 Juli terjadi revival di Solomon Islands. 1971 Oktober terjadi revival di Saskatoon, Kanada. 1973 September terjadi revival di Engadine. 1973 September terjadi revival di Phnom Penh, Kambodia, dan lain sebagainya. Pergerakan Tuhan di bumi Indonesia. Menengok ke belakang, sejarah kekristenan mencatat banyak terjadi pergerakan Tuhan di tengah bangsa Indonesia.
Pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Pergerakan Tuhan dekade 1970. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat spektakuler di kalangan gereja Tionghoa dan Protestan GKI. Gerakan ini dikenal dengan nama Peniel, meluas ke berbagai kota dalam dan luar Jawa. Pergerakan Tuhan dekade 1980. Dekade ini Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di kalangan muda-mudi, pelajar, dan mahasiswa, melahirkan banyak gereja-gereja besar masa kini. Dasar firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, generation to generation. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan atau generation to generation akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Sekarang, mari kita melihat lebih dalam tentang pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Kisah Meltari. Kesederhanaan firman. Sebelum saya datang ke Amerika Serikat, saya berkata, Tuhan, saya berasal dari negara penyembah berhala, dan ketika saya pergi ke Amerika yang merupakan negara Kristen, apa yang akan saya beritahu kepada mereka? Saya tidak memiliki pesan untuk mereka. Masih banyak misionaris dari Amerika yang datang ke negara kami dan memberitakan Injil. Tetapi ketika saya keluar dari pesawat di Los Angeles, saya mulai mengerti mengapa Tuhan telah mengutus saya ke Amerika. Awalnya saya bersemangat. Gedung bandara begitu besar dan baru. Setelah saya berjalan dan terus berjalan, saya sampai di sebuah ruang besar di mana banyak hal dijual. Kemanapun saya memandang, saya melihat buku-buku mesum, barbar dengan minuman keras, dan orang-orang merokok. Apalagi ini, pikir saya. Tuhan, tolong saya. Saya masuk ke taksi, dan pada waktu itu saya sedih dan muak. Tapi ada yang lebih buruk lagi. Di setiap sudut jalan, ada banyak papan tanda bergambarkan minuman keras, dan orang-orang mengutuk nama Tuhan. Apakah ini benar-benar Amerika yang pada uangnya tertulis In God We Trust, dalam Tuhan kami percaya? Kemudian saya ingat apa yang Tuhan telah ucapkan kepada saya. Kau memiliki satu pesan untuk orang-orang di Amerika. Mereka perlu kembali kepada kesederhanaan firman Tuhan. Tidak hanya kembali ke Alkitab, tapi kembali kepada kesederhanaan firman. Ketika Alkitab berbicara tentang kesembuhan fisik, maka itu adalah kesembuhan fisik, bukan rohani. Ketika Alkitab berbicara kesembuhan rohani, maka itu rohani, bukan fisik. Ada terlalu banyak orang yang bermain-main dengan Alkitab. Kita membaca tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan kita berkata, ya, kita semua lumpuh dalam banyak hal rohani. Jika kau mau datang kepada Yesus, maka Ia akan menyembuhkan kelumpuhan rohanimu.
Tapi hari ini dia sudah berhenti menyembuhkan kelumpuhan jasmani. Benar bahwa kita lumpuh secara rohani, namun yang sedang Alkitab bicarakan di sini adalah kelumpuhan jasmania. Kita harus berhenti merohanikan ayat dan menerimanya sebagaimana adanya itu. Salah seorang teman misionaris saya dari Amerika yang datang ke Indonesia mengatakan kepada saya, "Bro Mel, apa rahasia kebangunan rohani Indonesia? Apakah Amerika bisa mengalami kebangunan seperti ini?" Pria lain yang bersama dia berkata, "Ketika saya kembali ke Nigeria, apa kami bisa mengalami revival semacam ini di Nigeria?" "Ya," kata saya tersenyum, "tapi ada syaratnya. Kembalilah ke Amerika dan datangilah Apollo 14. Ketika mereka meluncurkannya ke bulan, keluarkan komputer kecil itu, yaitu otakmu, dan taruhlah di dalam Apollo itu dan tembakkan itu ke bulan. Lalu biarkan Tuhan memakai hatimu. Ketika kau sedang membicarakan hal-hal mengenai Tuhan, pakailah hatimu dan percaya saja. Terimalah itu sebagaimana adanya dan biarkan Tuhan melakukan firman-Nya di dalammu dan mengalaminya." Inilah perbedaan utama antara ilmu pengetahuan dan kekristenan. Dalam ilmu pengetahuan, kita harus mengalami untuk percaya. Dalam kekristenan, kita harus percaya untuk mengalami. Setiap orang mencoba mengerti Alkitab dengan pikirannya. Itulah sebabnya kita tidak memiliki pengalaman Alkitab yang indah. Jika Alkitab mengatakan lompat, maka saya akan lompat tanpa bertanya lagi. Orang-orang mungkin berkata, "Saya gila atau bodoh." Tapi Alkitab mengatakan ketaatan lebih penting daripada korban persembahan. Banyak orang pergi ke gereja dan menyembah Tuhan tanpa ketaatan. Kita harus mentaati Tuhan kita. Dia adalah Allah yang hidup dan masih bekerja hari ini. Mari kita memberkati Tuhan dengan ketaatan kita. Dan dengan ketaatan kita menjadi anak kesukaan Tuhan. Yeremia 31 ayat 20. Dalam perjanjian lama, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko, Yosua 6, apa yang mereka lakukan? Mereka mentaati Tuhan. Mereka berbaris mengelilingi tembok dan tembok itu runtuh. Orang Kristen zaman sekarang membaca Yosua 14 ayat 9. Dan sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Apa yang mereka lakukan? Mereka membeli peta-peta, lalu mengadakan pertemuan doa dan menginjak-injak peta-peta itu sambil mengklaim janji Tuhan dalam Yosua 14 ayat 9. Saudaraku, berhentilah mengakali atau membodohi Tuhan. Inilah waktunya untuk kita semua mentaati Tuhan, mempercayai firman-Nya, dan memenangkan peperangan di dalam hidup kita. Inilah rahasianya, mengapa terjadi kebangunan rohani dengan segala macam tanda heran dan mujizatnya di Zoe, karena kami percaya pada kesederhanaan firman Tuhan. Gereja Tuhan perlu kembali kepada kesederhanaan Alkitab. Meltari dan Samuel Sikitari, dua orang tokoh senior pergerakan Revival Zoe 1965. Ketaatan lebih penting daripada korban persembahan. Suatu malam, tim kami pergi ke desa Atambua untuk memberitakan Injil. Saudara perempuan, ipar laki-laki, dan gembala kami ada bersama tim ini.
Malam itu ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Keesokan harinya, pada saat perempuan ini mempersiapkan sarapan, ia jatuh karena serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Saudara ipar laki-laki saya berkata, Tuhan memberitahu saya, jika kita mendoakan wanita itu, maka ia akan bangkit dari kematian. Saat itu tidak ada satupun yang berani mendoakan perempuan tersebut agar Tuhan bangkitkan, karena mereka takut kalau perempuan tersebut tidak bangkit, tetap mati, maka mereka akan dipermalukan. Tuhan menegur saya, aku ingin dia, kata Tuhan, tapi kau tidak mau, jadi tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi. Kami berdoa pada Tuhan meminta ampun karena sudah tidak taat dan melewatkan kesempatan itu. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika kau memberi kesempatan lagi, kami benar-benar akan melakukan. Tidak lama setelah itu kami ada di desa lain, yaitu Amphoang. Di sana ada seorang pria yang telah mati 2 hari. Keluarganya mengundang kami untuk memberi kata-kata penghiburan. Saat kami hadir di sana, ada sekitar lebih dari 1.000 orang ada di sana. Di saat kami duduk bersama orang-orang yang berduka, tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang pergilah dan berdirilah di sekitar orang mati itu, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan aku akan membangkitkan dia dari kematian. Ketika mendengar perkataan itu, jujur kami takut. Wanita yang lalu baru meninggal beberapa menit, sedangkan laki-laki ini sudah meninggal 2 hari, sudah berbau tidak sedap. Tapi kami mau belajar taat, tanpa takut dipermalukan. Kami tidak mau kehilangan kesempatan seperti waktu lalu. Kami ingin melihat nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kami mulai berdiri, menghampiri orang mati tersebut, dan kami mulai bernyanyi. Selesai kami menyanyikan lagu pujian, orang mati itu tetap tidak bergerak. Lalu kami menyanyikan lagu pujian lagi dan lagi, tapi mayat tersebut tetap tidak bergerak. Menyanyikan lagu lagi, tetap tidak bergerak. Tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Tapi kami tidak berhenti dan terus bernyanyi. Setelah pujian itu diulang 6 kali, tiba-tiba jari-jari laki-laki itu mulai bergerak dan tim kami mulai ketakutan, namun kami terus bernyanyi. Ketika kami menyanyikan lagu kali yang ke-7 dan ke-8, laki-laki itu bangun memandang ke sekelilingnya dan tersenyum. Ia tidak memeluk siapapun, hanya membuka mulutnya sambil berkata, Yesus telah menghidupkan saya kembali. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Atau dalam bahasa Inggrisnya 1 Samuel 15 ayat 22b. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of ram. A press report from military, April 8, 2024. This last Friday, a friend of ours for over 50 years was raised from the dead as we prayed for him over the phone. I was in Branson and he was at the hospital bed in Logroño, Spain. He called this morning to confirm that the miracle of resurrection took place. Onward with the gospel of life to the nation.
A Press Report from Meltari, 8 April 2024. Jumat lalu ini, seorang teman kami selama lebih dari 50 tahun dibangkitkan dari kematian ketika kami berdoa untuknya melalui telepon. Saya berada di Branson dan dia berada di ranjang rumah sakit di Logroño, Spanyol. Dia menelepon pagi ini untuk mengabarkan bahwa mujizat kebangkitan telah terjadi. Majulah dengan Injil kehidupan bagi bangsa-bangsa. Disadur oleh Suara Pemenang dari berbagai sumber literatur dan sumber internet. Reinhard Bonnke berkata, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalis Heroes of Faith ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalis berikutnya. Donasi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Question and answer PIC Linda WA 6281759148 Nat Surabaya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.